Halo guys, jumpa lagi dengan apoteker Anda, Hadi. Kali ini saya akan membahas terkait dengan sinusitis ya. Kenapa? Karena kebetulan kemarin ada yang komen dia menderita sinusitis, kemudian sudah mencoba ke dokter tapi kok masih sakit gitu ya, keluhannya masih ada. Sementara jawaban yang saya berikan adalah coba ke dokter spesialis THT, dikonsulkan kembali dan dicari penyebabnya supaya bisa disembuhkan gitu ya. Nah, kali ini agak panjang karena saya juga sudah menyiapkan beberapa note di sini. Saya akan ceritakan dulu mulai dari sinus ya. Sinus itu adalah area di area wajah kita, yaitu di belakang dahi, kemudian di belakang mata areanya, kemudian di belakangnya hidung dan juga tulang pipi ya. Fungsinya sinus sendiri itu adalah menghasilkan lendir untuk menyaring atau memfilter partikel debu bakteri yang akan masuk ya. Jadi tujuannya ini dia mengeluarkan lendir itu untuk menyaring sehingga yang kita hirup itu tersaring di situ sehingga udara bersih yang masuk gitu ya. Tapi kalau sampai ada bakteri, kemudian ada jamur, virus ataupun alergen yang menyebabkan sinus ini menjadi meradang. Nah, kalau dia meradang kemudian istilahnya berubah disebut menjadi sinusitis. Nah, sebenarnya itu ada beberapa hal untuk mencari tahu apakah ini sinusnya karena infeksi kuman gitu ya, apakah kumannya bakteri atau virus atau jamur atau karena alergi. Itu biasanya akan dilakukan beberapa screening oleh dokter untuk mendiagnosis suatu sinusitis. Nah, ini saya sambil buka catatan saya. Yang pertama adalah perlunya tes alergi. Kenapa? Karena kalau tahu penyebabnya alergi, maka alergennya yang harus dihindari supaya sinusnya tidak meradang. Kemudian yang dilakukan kedua adalah biasanya akan dilakukan endoskopi hidung ya, untuk melihat bagian dalam hidung, area tenggorokan juga, kira-kira penyebab sumbernya dari mana. Kemudian juga bisa dengan CT scan atau foto rongsen untuk melihat bagian dalam sinus dan hidung dengan lebih jelas gambarannya seperti apa. Kemudian juga dengan mengkultur lendirnya untuk mencari tahu apakah ini bakteri atau jamur atau virus, karena obat-obatan yang akan digunakan tentu saja akan berbeda. Dan yang terakhir biasanya dari tes darah untuk mendeteksi apakah ada gangguan imun, misalnya daya tahan tubuhnya melemah atau yang lainnya gitu ya. Nah, kalau perawatan mandiri itu bisa dilakukan dengan misalnya menggunakan humidifier, pelembab udara, kemudian dengan menghirup uap air hangat, menggunakan kompres hangat di area sekitar wajah ya, kemudian menggunakan larutan garam untuk membersihkan area hidung. Kemudian ya istirahatnya yang cukup itu ya. Nah, kalau obat-obatan kembali lagi, kalau kita sudah tahu sumbernya, maka obatnya akan lebih mudah untuk ditetapkan. Kalau dia bakteri berarti kita berikan antibiotik, kalau jamur kita berikan obat anti jamurnya. Kemudian untuk rasa sakit kita biasanya berikan untuk pereda nyeri, bisa dari golongan parastamol atau ibuprofen. Kemudian kita juga bisa memberikan dekongestan untuk meredakan kondisi hidung yang tersumbat akibat penumpukan lendir di hidung. Kemudian juga kortikosteroid, entah itu kortikosteroidnya bentuk spray ya atau dengan diminum. Nah, biasanya paling akhir untuk pengobatan sinusitis itu kalau obat-obatan sudah tidak bisa dan memang ternyata itu ada sesuatu yang menutupi bagian sinusnya, itu biasanya dengan melakukan operasi, diangkat gitu ya. Misalnya itu ada polipnya, maka jaringan polipnya itu yang harus diangkat, kemudian barusan nanti bisa sembuh. Jadi sebenarnya agak kompleks untuk sinusitis ini, jadi kembali lagi harus konsul ke spesialis THT untuk dicari penyebabnya apa sehingga obat yang diberikan akan lebih efektif, dan harapannya semoga yang sekarang sedang sakit sinusitis bisa cepat sembuh gitu ya. Sekian dulu, terima kasih dan semoga membantu. Salam.